kalau terkait dengan bilangan atau pengurus masjid. Ya. Kayak ada tuh di mana gitu ya, Jumatan pintu masjidnya dikunci. Yang sembahyang turu-turu pengurus doang gitu ya. Nah, itu jumlah 12 ya jadi dalam mazhab Imam Syafi'i juga ya, enggak harus 40 nih. Ini yang masyhur dalam mazhab Imam Syafi'i memang 40 ya, 40 orang. Qala nah wa innama sahhatil jumu'atu lil imami wahdahu fima idza kanu muhditsina dunahu. Ada enggak kondisi sholat Jumat yang sah cuma imam doang? Yang sah cuma imam doang. Itu kalau dalam keadaan semuanya batal, imam doang yang kagak batal. Misalkan ya bisa jadi mungkin kecipratan najis, semuanya kena najis, imam doang yang kagak kena najis. Dalam kondisi seperti itu sah Jumatnya imam. Muhditsin ba'dahu aidunahu. Li'anna al-muhdits tasihhu salatuhu fima idza faqada at-tahurain bi khilafil jumu'ati kharijal waqti. Karena orang yang berhadas dalam kondisi tertentu masih sah salatnya jika seandainya kehilangan dua alat bersuci. Yang kemarin kita contohkan dua alat bersuci, air dengan debu. Dan sekarang ini yang ikut salat bersama dengan imam itu faqidut tahurain. Misalkan tadi bilangannya 39, 40 bersama dengan imam. Mereka ini dalam kondisi faqidut tahurain. Mungkin semuanya anjang-anjangan ya, semuanya anjang-anjangan, sehingga tadi kemarin yang kita ceritakan disumpel itu kemaluannya. Kenapa? Air kencingnya netes terus, akhirnya disumpel. Salat dalam keadaan tidak punya dua alat bersuci ya. Atau tadi nggak ketemu air, nggak ketemu debu, akhirnya salat untuk menghormati waktu. Sah salat mereka walaupun wajib diqadha. Nah, maka karena sah salatnya, maka salatnya imam juga sah kalau seandainya tadi dia salat bersama dengan yang kondisinya seperti itu. Beda dengan yang keluar waktu tadi. Keluar waktu memang enggak sah. Salat Jumat di luar waktu Jumat atau di luar waktu zuhur enggak sah. Sehingga sekedar habis waktu zuhur langsung otomatis tidak sah salat Jumatnya. Kalau ada orang yang salat Jumatnya sampai kehabisan waktu zuhur, otomatis tidak sah. Kalau yang ini orang yang hadas dalam kondisi tertentu sah salatnya karena menghormati waktu, maka tidak mempengaruhi salatnya imam. Kalau tadi yang di luar waktu mempengaruhi, yang 40 ini mempengaruhi salatnya imam. Kalau ada saja misalkan 38 orang salamnya di dalam waktu, satu orang nih kagak salam-salam juga nih udah azan asar baru assalamualaikum, langsung semuanya mengulangi salat zuhur ya. Karena tidak sah salat Jumat di luar waktu zuhur. Sedangkan di sini sah salat orang yang hadas karena darurat tadi itu ya, karena kondisi darurat. Nah, qala bi khilafil waqti. Nah, wasanihima, nanti baru syarat yang kedua yaitu antuqama fi khuttatil balad, harus dilakukan di garis batas wilayah. Ini nggak boleh misalkan orang Jakarta sholat Jumatnya di Bekasi, mereka keluar wilayah Jakarta ya. Atau mungkin dalam skala yang lebih kecil ya, orang Jakarta Selatan sholat Jumatnya di Jakarta Barat misal, udah keluar batasan wilayah. Sedangkan di Jakarta Selatan ini nggak ada Jumatan, semuanya pada kesono gitu ya. Nah, ini dikatakan tidak memenuhi syarat. Jadi harus dilakukan di dalam batasan wilayah, walaupun terjadinya atau lokasinya di tanah kosong, bukan di masjid. Yang penting masih dalam batasan wilayah kota, tidak keluar dari itu. Nah, ini tujuannya untuk syiar, supaya wilayah yang kita diami itu berkah, kemudian syiar, karena ajaran agama ditegakkan, perintah Allah dilaksanakan. Coba kalau apa-apa di luar, sama seperti hadis Nabi SAW,
ketika melihat sahabat salat-salat rawatibnya di masjid, salat sunnah rawatibnya. Rasulullah tanyakan, "Ma hadhihi salat? Salat apaan nih?" Kata Nabi SAW, ij'aluha fi buyutikum. Jadikanlah salat-salat sunnah rawatib ini dilakukan di rumah-rumah kalian, sehingga rumah nggak jadi kuburan. Sembahyang di masjid, ngaji di masjid, apa-apa di masjid, di rumah nonton ya ini ya itu. Akhirnya buat yang begitu doang. Jadi salat sunnah itu ahsannya, afdalnya di masjidnya, duha. Ya kalau ingin syiar atau kalau ingin mengajak orang gitu ya nggak jadi masalah, tapi yang di rumah juga ada ada alokasinya gitu, ada peruntukannya sehingga tidak jadi kuburan. Qala wasanian, insyaallah nanti lanjutannya syarat yang kedua dilaksanakan di batasan wilayah. Ini masih ada beberapa syarat belum masuk kepada syarat harus dilakukan berjamaah, kemudian jumlahnya harus 40, kemudian yang 40 ini harus laki-laki, harus akil balik, harus tinggal di kawasan itu, kemudian nggak boleh berbarengan dengan Jumat yang berdekatan dan seterusnya. Nanti masih panjang ini pembahasan tentang salat Jumat. Wallahu a'lam. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Tanya Pak Kiai. Ya. Jadi saya pernah datang ke satu kampung di Jawa Tengah. Kebetulan di sana sebetulnya penduduknya padat. Cuma pada hari Jumat itu mereka banyak yang menjadi petani. Pada akhirnya ada beberapa orang aja yang ada di wilayah melaksanakan sholat Jumat kisaran 6 orang. Nah, padahal di sana setelah saya nanya-nanya bermazhab Imam Syafi'i. Nah, ini bagaimana sholatnya orang-orang tersebut Pak Kiai demikian? Ya. Jadi belum wajib sholat Jumat ke atas mereka. Jadi kalaupun mereka melaksanakan sholat Jumat ihtiyatan sebagai bentuk kehati-hatian, ya mereka sholat zuhur lagi sesudahnya, karena belum memenuhi syarat. Itu yang sebagian dilakukan oleh sebagian tempat. Mereka merasa bahwa Jumat yang mereka laksanakan ini sepertinya tidak memenuhi syarat ideal. Mungkin dari segi bilangannya, kalaupun dari segi bilangan sudah memadai, mungkin dari segi syarat-syarat bilangannya, yang 40 harus mustautinin, harus mukallafin, akil balik dan seterusnya. Akhirnya tindakan kehati-hatian mereka melaksanakan sholat zuhur. Tapi dilematis, dilematis melaksanakan sesuatu seperti meyakini ketidaksahannya gitu. Jadi seperti dia nggak yakin sholat Jumatnya sah, akhirnya dia sholat zuhur lagi. Nah, ya berarti ketika dia melaksanakan dalam keadaan tidak meyakini kesahannya. Seperti orang yang ragu ada najis apa kagak nih kan, atau ragu tadi batal apa enggak nih, atau ragu dia memenuhi syarat atau enggak. Nah, ini kan jadi dilematis ya. Jadi memang kalau seandainya kita salat di satu tempat atau berada di satu kawasan yang syarat-syarat Jumatnya telah terpenuhi, udah yakinin aja bahwasanya salat Jumat kita sudah memenuhi syarat ya. Sehingga tidak ada alasan untuk melaksanakan salat zuhur sesudahnya ya. Nah, melaksanakan salat zuhur sesudahnya. Jadi seperti yang tinggal di pedalaman atau seperti yang tinggal di pedesaan atau mungkin tinggal di kawasan minoritas, salat Jumat nggak ada gitu ya, atau mungkin jumlah bilangannya tidak memenuhi syarat dalam mazhab Imam Syafi'i. Ya kalau mau ikut mazhab Imam Malik dalam konteks ini 12 orang jadi dah gitu ya. Atau bahkan ikut mazhab Imam Abu Hanifah dalam konteks ini, jadi semua hal diikutin, dari wudunya, dari kaifiat salatnya, dari kemudian teknis pelaksanaan Jumatnya. Nggak jadi masalah dalam kondisi seperti itu ya, karena kita tidak melakukan talfik. Yang namanya talfik itu mencampur aduk mazhab dalam satu ibadah ya. Salat wudunya mazhab Syafi'i, kemudian salat yang mazhab Hanafi, kemudian hukum batal atau tidaknya ikut mazhab Maliki. Ini namanya campur aduk. Kenapa? Dampak daripada talfik nggak sah menurut semua mazhab.
Jadi kata mazhab Hanafi wudu ente enggak sah. Kata mazhab Syafi'i salat ente enggak sah. Akhirnya menurut semua mazhab jadi enggak sah. Ya. Tapi kalau ada pakem ya, kita ikut satu mazhab, ya udah. Ya. Kalaupun menurut mazhab yang lain tidak sah, ya ini kita ikutin pendapat yang menyatakan sah dalam semua rangkaian ibadah yang kita laksanakan. Jadi kalau misalkan haji, ya dari awal sampai akhirnya ikut mazhab atau ikut satu mazhab yang berkaitan dengan haji. Adapun yang tidak langsung berkaitan dengan haji, seperti saat haji kan ada salat, ya, kan itu nggak berkaitan langsung dengan haji, ya, atau ada wudu, ya. Maka ketika wudu kita ikut mazhab Hanafi, misalkan yang mengatakan bersentuhan perempuan tanpa syahwat itu tidak membatalkan wudu, ya. Akhirnya wudunya kita ikut mazhab Hanafi atau mazhab Maliki, ya. Nah kemudian salatnya juga ikut mazhab mereka. Tapi rangkaian haji secara umumnya ikut mazhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala. Nah, ini jadi yang dimaksud dengan talfik itu campur aduk mazhab dalam satu rangkaian ibadah. Ya, itu yang tidak dibolehkan. Disebut dengan tatabbu'ur rukhas, nyari yang enak-enak aja. Ya. Nah, wallahu a'lam. Satu lagi boleh Ji? Ya, betul. Juga dia sampaikan ketika kita sedang melaksanakan sholat Jumat, tiba-tiba waktu masuknya asar tiba, dan sementara kita belum selesai melaksanakan daripada sholat Jumat tersebut. Pertanyaan saya, sholat zuhurnya itu qadha atau ada adai? Demikian. Yang tadi Ya, setelah kita sholat oh Jumat, ya, nah. Ya otomatis karena udah di luar waktu, ya, qadhaan. Ya. Kalau Jumat ya nggak bisa diqadha Jumat. Ya, jadi kalau kita nggak, kan dikatakan salat zuhur sebagai ganti daripada salat Jumat kita yang tidak sah. Ya. Selagi masih di dalam waktu zuhur, ya, kalau kita salat Jumat sah salat Jumat kita. Tapi kalau sudah keluar waktu zuhur, maka tidak sah salat Jumat kita. Sebagai gantinya itu salat zuhur. Nah salat zuhur ini qadhaan karena dilihat waktu pelaksanaannya sesudah keluar waktu, ya, sesudah keluar waktu. Ini sama seperti kalau kita musafir, ya. Musafir, ketika kita musafir kita boleh mengqasar salat, ya, menjamak salat, ya. Kalau seandainya di waktu kita safar kita enggak sembahyang, kemudian kita ingin qadha, ya, apakah mengqadhanya itu ini setelah selesai pergian, kita udah nyampe atau kita udah pulang, kita selama perjalanan kita enggak sembahyang, kita ingin mengqadha salat yang kita tinggalkan selama kita musafir, apakah saat kita qadha, ya, itu kita qadha dengan mengqasarnya, ya, karena waktu kita tinggalin itu kita musafir, kita boleh mengqasar. Nah kalau udah nyampe, ya, boleh nggak yang salat kita qadha dari salat yang kita lakukan atau kita tinggalkan ketika musafir itu kita qasar, ya, sebagaimana kalau kita masih musafir, ya. Yang tidak dikhilafkan oleh ulama, kalau mengqadhanya di waktu safar, ya, maka boleh mengqasar, ya. Jadi seperti tadi, ya, semalam maghrib sama isya dalam perjalanan, ya, ternyata ketika nyampe kita ketiduran, kagak ngerjain itu. Habis salat subuh kita pengen qadha, ya, maghrib dengan isya. Karena kita masih di tengah perjalanan, maka boleh kita mengqadhanya dengan qasar, ya. Karena kita ngerjainnya di waktu masih musafir. Adapun setelah selesai perjalanan atau sudah nyampe rumah, maka salat yang kita laksanakan selama kita musafir ini khilaf ulama. Ada pendapat yang mengatakan tetap dilakukan secara tamam, sempurna, karena waktunya bukan lagi waktu musafir. Ada pendapat yang mengatakan boleh dilakukan seperti saat kita musafir, ya. Nah ini terkait dengan salat yang kita tinggalkan. Jadi kalau seandainya keluputan waktu Jumat, ya, maka wajib salat zuhur. Nah salat zuhurnya ini qadhaan karena dilakukan setelah habis waktu. Wallahu a'lam. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita lanjutkan lagi. Kita baca surat Al-Fatihah. Kita niatkan untuk para alim ulama kita, para guru kita, para asatiz, ya.
para waqifin yang telah berjasa di Masjidul Hidayah ini. Mudah-mudahan kubur mereka Allah jadikan raudhah min riyadil jannah. Itu juga dengan orang-orang tua kita, sanak famili kita yang telah meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosa dan kesalahannya. Juga untuk almarhum siapa namanya? Ada namanya siapa yang meninggal? Yang meninggal namanya siapa? Yang meninggal siapa namanya? Iya. Ahmad Ramadhani. Nah, Bapak Ramadhani dia yang tadi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama famili kita yang lain yang telah meninggal dunia, mudah-mudahan Allah jadikan kubur mereka raudhah min riyadil jannah. Saudara-saudara kita, sanak famili kita yang kurang sehat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat segala penyakitnya, dan kita yang masih sehat mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala hindari kita dari segala wabak, dari segala penyakit. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi sirri asraril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wanfa'na bima 'allamtana 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. واقض حاجاتنا ويسر أمورنا واستر عيوبنا واكشف كروبنا وآمن روعاتنا واشف مرضانا وارحم موتانا واقض حوائجنا حوائج الدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.